A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. As-saimin as-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh keberkahan ini, kita masih mengarungi samudera ilahiyah, berada dalam jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang utama, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berada dalam waktu yang dekat malam-malam yang utama di bulan Ramadan, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surah yang dikenal dengan surah Al-Qadar untuk menggambarkan tentang keluarbiasaan malam Qadar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fadr. Ada 5 ayat terkait dengan surah Al-Qadar ini, yang Allah turunkan surah Al-Qadar ini di kota Makkah, atau disebut dengan salah satu di antara surah Makkiyah. Ada 2 peristiwa penting pada malam Qadar ini. Yang pertama, ada 1 malam di antara malam-malam ganjil di penghujung bulan suci Ramadan sebagai malam yang sangat utama, yang Allah sebut itu sebagai malam Qadar. Yang kedua, pada malam Qadar itu pula lah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar itu. Pada ayat yang lain surah Al-Baqarah Allah menyebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang kami turunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, penjelas dan petunjuk serta pembeda. Ada 2 peristiwa penting di sini. Peristiwa turunnya Al-Quran dan peristiwa malam Qadar. Al-Quran, kalau kita lihat pada konteks surah Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara ad-daf'i, secara langsung. Karena domir yang digunakan itu tidak lain adalah domir muzakkar yang mengisyaratkan kepada Al-Quran. Dan dikuatkan dengan ayat yang tadi kita bacakan bahwa bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Jadi karena itu para ulama menyebutkan ada 2 pola turunnya Al-Quran ini. Ada pola ad-daf'i dan pola at-tadriji, yaitu pola yang langsung dan pola yang bertahap. Bahwa terjadi perbedaan di antara para ulama al-mufassirun, ada yang menggambarkan bahwa turunnya secara langsung itu ke Lauhul Mahfuz, dan dari situ kemudian turun secara bertahap. Tapi sebagian lain mengatakan Al-Quran turun secara keseluruhan ke dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara keseluruhan untuk memberikan penjelasan dan gambaran tentang risalah yang akan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari perbedaan itu, Allah meletakkan dan menurunkan Al-Quran itu pada malam yang sangat utama. Allah menegaskan, wa ma adraka ma lailatul qadar.
Sirah yang seperti ini atau pola yang seperti ini ingin menunjukkan betapa luar biasa malam itu. Tidakkah engkau tahu apa itu malam qadar? Itu satu bentuk sirah yang menginginkan perhatian secara khusus atau menunjukkan peristiwa yang besar yang akan dijelaskan. Sehingga Allah menegaskan dalam pola yang seperti itu, dan Allah menegaskan kebesarannya dengan menjelaskan Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Malam Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tetapi lebih baik dari 1000 bulan untuk menunjukkan betapa malam itu sangat luar biasa. Pada malam itu Allah gambarkan tanazzalul malaikatu warruh fiha bisni rabbi min kulli amr. Bahwa turun malaikat itu ke muka bumi ini dan ruh padanya itu dengan izin Tuhannya dengan membawa segala urusan. Dan mengucapkan salam atau keselamatan sampai tibanya fajar. Kita ingin melihat lebih dalam tentang pemaknaan ini. Yang pertama, Allah menjelaskan bahwa pada malam ini atau malam itu disebut sebagai malam qadar. Dan malam qadar adalah malam, kenapa disebut malam itu sebagai malam qadar? Karena pada malam itu juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap takdir pada diri hambanya. Sebagaimana pada surah Ad-Dukhan ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Padanya kami pisah-pisahkan seluruh urusan itu dengan bijaksana. Dalam riwayat misalnya kita dapati di malam qadar ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir selama 1 tahun ke depan bagi seorang hamba. Sebagaimana yang berasal dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq, qala yuqaddiru fil lailatul qadar kulla syai' yakunu fi tilka sana ila mislaha min qabil. Allah menetapkan pada malam itu segala sesuatu selama sepanjang tahun sampai tiba waktu atau malam yang seperti itu. Khairun wasyar, baik kebaikan maupun kejelekan. Ta'ah wa ma'siyah, ketaatan dan kemaksiatan. Wa maulud wa ajal, kelahiran maupun kematian. Aw rizqu fama qadara fi tilka al-laila wa qada fihi wa qada fa huwa al-makhtum walillahi azza wa jalla fihi masyiyah. Allah tetapkan, demikian juga Allah tetapkan kelahiran, kematian, rezeki, dan apa-apa yang Allah tetapkan pada malam itu menjadi takdir yang pasti. Fahuwa al-makhtum. Walillahi azza wa jalla fihil masyiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan, kekuatan untuk menghadirkan, untuk menetapkan takdir tersebut. Jadi di malam qadar ini disebutkan sebagai qadar karena pada malam itu Allah tetapkan takdir kita. Takdir manusia ini tentu bisa mengalami perubahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab." Pada Allah, Allah menghapuskan satu ketetapan, menetapkan ketetapan yang lain. Pada Allah ada umul kitab. Jadi bahwa takdir seorang hamba itu bisa mengalami perubahan. Baik dengan usaha yang dilakukan oleh seorang hamba, maupun dengan doa-doa yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada hakikatnya kita tengah merubah takdir kita dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak belajar, tentu takdir yang ada pada kita itulah kebodohan.
Karena itu kita ingin merubah takdir kebodohan itu dengan belajar sehingga kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita ingin kehidupan lebih baik. Takdir kita ini adalah kehidupan yang sulit, susah, miskin, fakir, dan sebagainya. Tapi dengan usaha yang kita lakukan, dengan kerja keras, dengan beragam upaya kita dapat merubah takdir itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Ada kalanya peristiwa perubahan takdir itu karena hal-hal yang bersifat ruhania. Rasulullah mengatakan, anna sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bencana. Doa itu mewujudkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mendekatkan harapan kita yang jauh. Ketika kita berdoa, kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut serta mengintervensi proses kehidupan kita ini. Sehingga apa yang kita harapkan itu dapat terwujud. Jadi karena itu takdir manusia ini sebenarnya bisa mengalami perubahan. Ada takdir yang sifatnya qad'i, ada takdir yang sifatnya mutaghayyir. Ada takdir yang sifatnya pasti, ada takdir yang bisa berubah. Takdir yang pasti itu bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Segala yang bernyawa akan mengalami kematian. Tetapi kapan kematian yang terjadi itu bisa mengalami perubahan. Suatu saat ada orang Yahudi lewat di Masjid Nabawi pada pagi hari dan dia memaki-maki Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa engkau tidak akan selamat sampai ujung hari ini. Yahudi itu kemudian pergi dan dia kembali lagi lewat di sore hari. Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabatnya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah dia yang kau kutuk tadi pagi tidak akan melewati hari ini dan kehidupan? Betul, kata Rasulullah. Kita datangi dirinya. Rasulullah mendatangi kemudian orang Yahudi itu dan bertanya padanya, apa yang kau lakukan pada hari ini? Orang itu mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Saya bekerja seperti biasa, mengumpulkan kayu-kayu untuk keperluan di rumah saya. Kata Rasulullah, ada peristiwa yang telah engkau lakukan. Orang itu berkata, ya saya tadi bawa bekal dan saya lihat ada orang yang kelaparan, saya kasih bekal itu. Karena itu kata Rasulullah, Allah menyelamatkan dirimu. Buka keranjang. Dia membuka keranjang berisi kayu bakar itu dan ternyata di situ ada seekor ular. Rasulullah mengatakan, sekiranya tadi engkau tidak memberikan sedekah itu, maka ular ini akan segera mematukmu dan kemudian nyawamu tidak akan melewati hari ini. Itu menunjukkan bahwa ada perubahan takdir, ada intervensi Allah dalam proses kehidupan kita ini. Nah, jadi karena itu surah ini disebut sebagai surah Qadar. Allah ingin menegaskan bahwa malam itu kita bisa merubah keadaan takdir kita. Di malam itu Allah tetapkan takdir hamba-hambanya. Kita bisa memohon kebaikan yang banyak. Dalam hadis disebutkan, man ahya lailatul qadar faqad ahya Allah qulubuhu yauma yumitul qulub. Barang siapa yang kemudian menghidupkan malam qadar, maka Allah akan menghidupkan hatinya pada saat di mana Allah mematikan hati hamba-hambanya. Malam ini malam yang sangat luar biasa. Malam yang sangat utama. Malam yang begitu luar biasanya, yang melepaskan batasan antara alam materi ini dengan alam ukhrawi, alam ruhani. Sehingga hal-hal yang bersifat ruhania itu kemudian ikut serta dalam proses kausalitas dalam kehidupan ini. Dan Allah turunkan di malam itu Al-Quran. Allah pilih malam yang terbaik dalam menurunkan Al-Quran itu. Dan pada malam itu Allah mengatakan bahwa itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Sebagian memaknai kata qadar itu sebagai sempit artinya. Kenapa disebut sebagai sempit? Karena di malam itu bumi ini dipenuhi oleh para malaikat yang turun. Sebagai riwayat mengatakan malaikat yang berada di Sidratul Muntaha turun ke alam dunia ini. Sehingga alam dunia ini demikian penuhnya pada malam itu. Sehingga karena itu disebut sebagai malam qadar. Ada juga yang memberikan makna seperti itu.
Dan malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak mengatakan bahwa malam itu sama dengan 1000 bulan. Tapi malam itu adalah malam yang lebih baik, lebih utama. Mengapa malam itu menjadi lebih baik dan lebih utama? Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW menyaksikan ada seorang pemuda yang berada dalam kedudukan yang luar biasa di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mengapa pemuda ini dapat meraih kedudukan yang demikian luar biasa ini?" Jibril berkata, "Ya Rasulullah, bahwa pemuda ini adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia beribadah selama 300 tahun, berjihad di sisi Musa alaihissalam selama 300 tahun. Karena itu Allah meletakkan kedudukan yang utama padanya." Kemudian ketika Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha, Rasulullah mengadu kepada Allah, "Ya Allah, Engkau muliakan umat-umat sebelumku dengan usia yang panjang, sehingga mereka bisa beribadah dengan begitu banyak dan mendapatkan kedudukan yang mulia. Sementara Engkau pendekkan usia umatku." Allah kemudian berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, Aku berikan kemuliaan umat-umat sebelummu dengan usia yang panjang. Tetapi setiap ibadah yang mereka lakukan aku hitung 1 kali. Tetapi aku jadikan pada umatmu 1 malam yang sekiranya dia beribadah pada malam itu, maka ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan dia melaksanakan ibadah tersebut." Luar biasa. Bukan sama dengan 1000 bulan, tetapi bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Betapa luar biasanya malam tersebut. Seandainya kita gambarkan usia kita sudah mencapai mungkin 50 tahun. Artinya sejak kita mukallaf, sejak kita baligh, di usia mungkin 10 tahun, berarti ada 40 kali kita melewati malam qadar. Yang sekiranya di malam qadar itu setiap kali kita melakukan ibadah, maka sesungguhnya kualitas dari ibadah kita, nilai dari ibadah kita itu, kita seakan-akan kita itu berusia ribuan tahun. Karena 1 malam saja itu dihitung lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun. Ini menunjukkan betapa luar biasa malam qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan turun padanya malaikat dan ruh. Disebutkan dalam ayat ini tanazzalu, menunjukkan sebenarnya asal kata tanazzalu itu dari tatanazzalu, yaitu yang terus menerus turun tidak berhenti dari masa lalu sampai kemudian pada masa yang akan datang. Imam Ja'far ditanya, apakah malam qadar itu hanya terjadi pada masa Rasulullah? Ja'far mengatakan bahwa dia terjadi sampai yaumil qiyamah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menurunkan malam qadar, maka Allah akan mengangkat Al-Quran dari umat ini. Jadi malam ini adalah malam yang juga luar biasa dan terkait erat juga dengan Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Dan Allah mengatakan di sini bahwa diturunkan malaikat. Dalam riwayat dikatakan malaikat itu memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk dapat turun ke alam dunia ini, menyaksikan hamba-hamba Allah. Karena Allah selalu menggambarkan kemuliaan hamba-hambanya ini. Para malaikat itu berdoa. Dan malam qadar itu adalah malam Id bagi para malaikat. Dalam satu riwayat dikatakan, lil muslimin aidan. Orang muslim itu ada 2 Aid. Ada Aidul Fitr, ada Aidul Adha. Walil malaika aidain. Malaikat itu ada 2 malam Idnya. Yang pertama adalah malam nisfu Sya'ban dan yang kedua malam Qadar. Jadi bagi malaikat itu malam hari raya
Mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk turun ke muka bumi ini. Bahkan sampai pada malaikat yang paling agung, paling tinggi, malaikat Jibril alaihissalam, Allah turunkan juga di malam qadar ini. Sebagian mengatakan karena ada kata ar-ruh. Karena ruh seringkali dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, sebagaimana di dalam surah Maryam disebutkan wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan ruh yang suci, yang tidak lain adalah malaikat Jibril. Tapi sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah yas'alunaka 'anir ruh qul lirruhu min amri rabbi, yaitu ruh-ruh yang merupakan penjaga bagi seluruh urusan Tuhan. Amr Tuhan. Amr Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Tapi sebagian lagi menyatakan bahwa yang dimaksud ruh ini bukanlah golongan dari malaikat, tetapi para nabi, para rasul, al-ma'sumin, bahkan orang-orang mukmin yang telah meninggal dunia sebelumnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali ke alam dunia ini menyaksikan anggota keluarga mereka. Sebagian mungkin berpikir, apa gunanya mereka kembali ke dunia ini? Bagaimanapun bahwa ikatan orang-orang yang telah meninggal dunia itu dengan keluarga mereka tidak terputus. Mereka hidup. Mereka merasakan rasa rindu. Mereka merasakan rasa sayang mereka kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Allah berikan kesempatan untuk berkunjung dan mengunjungi keluarga yang mereka yang masih hidup di dunia ini. Jadi karena itu bahwa sebagian meriwayatkan yang dimaksud ruh itu adalah ruh para nabi, rasul, al-ma'sumin, dan orang-orang yang mukmin yang telah meninggal dunia. Allah berikan kesempatan mereka untuk turun lagi ke muka bumi ini, menyaksikan lagi peristiwa keluarga mereka dan sebagainya dengan izin Tuhan mereka, dengan membawa setiap urusan. Urusan apa di sini? Sebagaimana hadis tadi yang dibacakan adalah, maka para malaikat itu membawa ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari takdir manusia. Jadi karena itu bahwa takdir kita ini bisa kita rubah. Takdir kita baik secara alamiah maupun secara ruhaniah. Alam semesta ini diatur berdasarkan hukum Allah. Ada hukum yang bersifat material, seperti hukum ilmiah sebab akibat kausalitas, tetapi ada hukum-hukum yang bersifat ruhaniah. Peristiwa, mukjizat dan sebagainya yang berlaku bukanlah hukum alamiah, tapi hukum ruhaniah. Bahwa alam rohania itu bekerja sehingga memberikan efek pada hal-hal yang bersifat material. Jadi di malam ini kita bisa mohon agar kehidupan kita ini mengalami perubahan. Anak-anak kita menjadi lebih baik. Keturunan kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan kita didekatkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan keadaan kehidupan kita setelah kehidupan ini menjadi lebih baik. Berada dalam ampunan Allah, dalam kasih sayang Allah. Makam atau kubur kita nantinya menjadi taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan dari azab kubur, dilepaskan dari azab yaumil qiyamah. Kita memohon agar digabungkan bersama dengan para kekasih Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah. Kita memohon Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, dan itu bisa terjadi di malam qadar. Jadi malam qadar ini malam yang luar biasa. Malam yang dimana Allah turunkan begitu banyaknya malaikat, begitu banyaknya ruh, sehingga malam itu bumi menjadi sempit. Apa yang dilakukan malaikat ini? Para malaikat itu mengucapkan salam. Para malaikat itu mengucap salam kepada hamba-hamba Allah, orang-orang mukmin, yang dalam hadis disebutkan, man yalmasahul malaika faqad ghafarallahu dzunubahu. Siapa yang wajahnya diusap oleh malaikat,
maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Lalu berikan keselamatan. Salam ini sebagai keselamatan sampai kemudian matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Dan disebutkan juga pada malam itu sebagaimana di dalam hadis disebutkan takarrara Lailatul Qadar, ya. In makila innaha wahida bi ainiha fi jami'is sana wa kaza makila innaha fi jami'is sana ghaira anha tatabadal yatakarrar sinina fasanna fi syahr Ramadan wasana fi Sya'ban wasana fi ghairihima. Ada yang menyebutkan bahwa itu berulang, ya, baik di bulan Ramadan, bulan Sya'ban dan sebagainya. Tapi sebagian dalam hadis juga menyebutkan malam itu terjadi di antara malam-malam yang ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Disebutkan, ada yang menyebutkan malam ke-19, 21, dan 23. Jadi sehingga siapa saja yang jaga di malam-malam ganjil itu dengan ibadah, maka insya Allah mereka akan mendapatkan beragam hal yang luar biasa, ya. Imam Ja'far mengatakan peristiwa malam Qadar itu terjadi di antara malam 19, 21, dan 23. Ya. Ada banyak disebutkan dari riwayat, ya, mengatakan bahwa annahu sa'ala Aba Ja'far salam an qaulillahi azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatul qadar. Na'am. Lailatul qadar wa hiya fi kulli sana fi syahr Ramadan fil ashr awakhir. Falam yanzilul Qur'an illa fi lailatul qadar. Qala Allah azza wa jalla fiha yufraku kullu amrin hakim. Bahwa malam qadar itu, bertanya, dia terjadi pada setiap tahun di malam pada bulan Ramadan di 10 terakhir. Dan Al-Quran tidaklah turun kecuali pada malam tersebut. Dan Allah mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Kami pisah-pisahkan pada malam-malam itu seluruh ketetapan-ketetapan. Malam itu malam yang sangat agung, ya. Malam yang sangat luar biasa. Jadi karena itu kita dianjurkan untuk menjaga malam-malam tersebut. Nah, sebagian meriwayatkan bahwa dalam hadis juga Rasulullah mengatakan sebelum turunnya surah Al-Qadar ini, di malam itu Rasulullah bermimpi. Kemudian bagaimana monyet-monyet menaiki mimbar Rasulullah SAW dan malam menjadi gelap, ya, luar biasa, kehidupan menjadi gelap dan Rasulullah terjaga dengan berkeringat luar biasa, sehingga turun kemudian setelah itu malam Qadar. Sebagian meriwayatkan karena setelah kemudian Rasulullah SAW mengatakan akan datang selama 1000 bulan umat Islam ini akan dikuasai oleh satu kekuasaan yang keadaan umat itu menjadi gelap selama 1000 tahun. Dan kemudian akan muncullah kebaikan setelah itu. Dan itu sebagai meriwayatkan tentang dinastinya Umayyah. Selama 1000 bulan mereka berkuasa. Sebagian memaknai dalam pola yang seperti itu. Sebagian lain menafsirkan juga, ada berdasarkan riwayat bahwa ketetapan atau malam Qadar atau disebut dengan Qadar ini, ya, pada malam Qadar ini setelah Rasulullah SAW wafat terjadi kegelapan pada umat ini dan sampai kemudian satu masa di mana kemudian kegelapan itu sirna ketika terbitnya fajar kemenangan bagi umat Islam, yaitu munculnya Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Ini sebagian juga memaknai dalam pola yang seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan di malam-malam Qadar ini? Bahwa ini kita harus sadari betul. Kita diberikan satu karunia yang sangat agung. Satu karunia yang luar biasa. Malam di mana kita dapat berinteraksi dengan para malaikat, dengan ruh-ruh yang Allah turunkan. Mereka mendengar permohonan-permohonan kita, permintaan-permintaan kita.
Dan Allah memberikan dan menetapkan ketetapan takdir kita. Sekiranya kita melakukan hal-hal yang baik, maka insya Allah ketetapan dan takdir yang baik akan menyambut kita. Tetapi kalau kita kemudian membiarkan saat itu lewat, summa na'udzubillah kita melakukan maksiat padanya, tentu keburukan yang luar biasa terjadi pada kita. Karena itulah bahwa kita dianjurkan betul untuk menghidupkan malam itu. Rasulullah SAW pernah ditemukan dalam keadaan sujud dan hujan menetes pada saat itu, sehingga wajah Rasulullah itu penuh dengan pasir-pasir karena basah tadi. Sehingga ada sahabat yang melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi padamu?" Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah malam qadar. Beribadahlah di malam ini. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam qadar itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita di yaumil qiyamah nantinya. Dengan cara apa kita bisa menghidupkan malam qadar itu? Dengan melakukan beragam ibadah. Dirikanlah ibadah di malam itu dengan melaksanakan sholat malam, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan dengan berzikir, memohon ampunan, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting adalah kita menyambut dan menghidupkan malam qadar itu juga dengan memberikan bantuan makanan kepada fakir dan miskin. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala dengan cepat kemudian akan mengabulkan seluruh permohonan-permohonan kita itu. Tidak ada yang lebih cepat untuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menebarkan kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah ini. Dengan bersedekah itu akan sangat cepat menurunkan rahmat Allah kepada kita semua. Karena itu bahwa as-shaimin as-shaimat rahimakumullah, ini malam yang sangat agung, malam yang sangat luar biasa. Malam-malam yang ganjil. Kita tidak perlu bertanya apa tanda-tanda malam-malam itu. Tapi yang harus kita sadari betul bahwa malam itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Dan hal yang mendasar yang dapat kita lakukan adalah dengan melaksanakan beragam ibadah di malam-malam itu. Menghidupkan malam-malam itu tidak seperti atau sebagaimana malam-malam yang lain. Kita terjaga di malam itu, kita habiskan waktu kita dalam ibadah, dalam doa, dalam permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala merubah takdir kita. Dan kita tentu mengharapkan, tentu dalam kehidupan kita ada banyak sekali harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempatan kita. Mungkin kita banyak melakukan kejelekan, keburukan, tapi dengan ibadah yang kita lakukan di malam qadar itu, semoga itu bisa menghapuskan seluruh kejelekan dan keburukan yang mungkin pernah kita kerjakan sebelumnya. Bukankah dalam pepatah mengatakan hujan satu hari akan menghapuskan kemudian kemarau sepanjang tahun. Demikian juga dengan ibadah kita di malam qadar, bisa jadi itu menutupi kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan sebelumnya sepanjang hidup kita, menghapuskan dan membersihkan dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan sebelumnya dan Allah belum terima taubatnya. Jadi ini sebuah kesempatan yang utama. Marilah kita manfaatkan malam qadar ini. Hidupkanlah malam qadar, malam-malam ganjil dimulai malam 19, 21, 23, 25, ataupun 27 dari 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tapi riwayat yang paling kuat menyebutkan bahwa malam qadar itu terjadi pada malam ke-23 dari bulan suci Ramadan. Tapi bagaimanapun kita perlu kemudian menghidupkan malam-malam qadar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita, melakukan hal-hal yang bersifat ruhania, khususnya di malam qadar nantinya. Selamat
mengarungi samudra ilahiyah, selamat menghidupkan malam qadar. Marilah kita mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.